Tega sekali kamu membunuh aku. Preman-preman itu menyiksa aku. Aku ditabrak mobil, dibuang di jembatan. Enggak. Loh kok semuanya kok TV segala dibawa itu gimana toh? Makanya kamu itu harus segera lunasi utang-utang kamu sama saya. Hamba rela mati ya Allah demi anak hamba. Aduh, Dudu, Papi. Kuburan lagi. Ngapain sih Papi kesindang? Mau ziarah, Papi? Karena lu susah banget bergaul sesama hantu, makanya lu terus-terus jadi penakut. Sekarang Papi pengennya lu harus nonton film horor sendirian di kuburan ini supaya berani. Papi, mau kabur kemana lu? Nggak bisa. Ini harapan Papi satu-satunya supaya lu jadi pemberani. Udah, duduk. Silakan anak Papi duduk. Aduh Papi, yang Titus. bagus. Enggak Papi. Duduk. Enggak Papi, enggak mau ya Tekong. Duduk. Cepetan. Duduk. Iya deh. Susah amat dibilangin. Ini bangku Duduk. mewah banget sih. Udah kayak bangku Soimah. Sekarang kamu harus menyaksikan TV ini. Tuh, Papi. bagus kan TV-nya? Aduh Papi serem banget nih. Aduh Papi. Bangkunya nempel sih Papi. Di bangku apa lem pabrik? Ih. Emang sengaja Papi lem supaya lu nggak bisa kabur kemana-mana. Udah, nonton terus tuh. Oh, ada Papi di TV, botak lagi palanya. Itu bukan Papi. Sekarang tuh lagi musim kepala botak. Kayak kita-kita juga. Judul tuh film namanya Pengabdian Setan Botak. Kita dong. Cia. Ya udah, sekarang kamu nonton sendirian ya, biar berani. Papi mau pergi dulu, ya. Selamat menyaksikan. Papi serambi, Papi Tekong Eke. Papi. Aduh, jangan merem. Bapak suruh hantu beneran datang ya. Papi, siapa sih ditemukan? Malah lagi di salon masuk-maskeran. Ih, lu hantu malu-maluin banget ya. Tolongin Eke. Masa hantu takut sama hantu? Apalagi ya? Lu takut nonton film hantu? Dasar lu ya, hantu udik, hantu kampung. Bagaimana kalau kita kerjain si Omai? Mau agak? Jangan angkut-angkut aja lu. Mau? Ya? Jangan berisik. Tapi ingat ya, lu semuanya jangan pada gegabah. Lu keluar, bikin si Omai terkejut sampai dia bombastis. Ye? Hah? Ye? Mau tahu cara gimana? Semuanya yang deket sini. Sini. Ngerti kan maksud gue? Shh. Sekarang lu semuanya keluar. Keluar. Tuh kan, mereka keluar. Aduh, Papi. Aduh, pergi. Tolong, awas. Tolong. Terus kerjain. Puas. Terus. Siapa ya? Kok ada orang? Ih, Manis, ngagetin gue aja sih. Kirain siapa? Kamu ngerjain Omai kan? Enggak kok, bukan. Lagi-lagi kamu ngerjain Omai. Mau aku bikin kamu lembek?
Lepasin Omai sekarang. Iya. Jenggong, tekong, minggir. Hei, berhenti semuanya. Rasain tuh. Aduh, Amoy, untung ada ya sayang. Thank you so much. Apaan sih lu? Hantu botak. Krik lu. Udah, lu jangan berisik dong. Udah lu konsentrasi aja. Iya. Heh, lu berhenti gak ya? Kalau lu pada kagak berhenti, lihat ya, gua keluarin senjata nih. Berhenti gak? Boy. Terus boy, terus. Rasain lu ya. Tinggal atu nih ya, rasain lo. Awas lu ngeles aja ya. Susah amat sih. Syukurin lo. Wah, hantu buntil. Baygon banget sih kamu. Baik artinya. Makanya, lu tuh ya jadi hantu jangan bercicilan. Oh, Amoy, ini ngeban dos. Aku nempel, bantuin dong lu. Gimana sih? Ih, repet aja sih. Capsa. Capsa. Setong nih. Awas, mundur. Ya, pelan-pelan. Aduh. Tuh kan hantu buntil. Sobek kanan. Lu tuh. Sini lu. Lu. Bececot aja punya mulut lu ya. Diam. Masih jambak. Jangan jambak gua. Jambak kan? Udah, berhenti. Kalian berantem terus aku bawa ke kantip. Udah diem ah. Kalian kan bersaudara, ngapain harus berantem? Sebenarnya apa sih yang bikin kalian berantem terus? Manis, jadi penyebab kematian aku sama papi. Terus si Omai. Iya kan, lu ngaku aja. Maksudnya? Begini ceritanya Manis. Akhirnya kita liburan juga ya. Iya, Papi. Nah gitu dong, baik-baik dua-duanya. Piknik, bisa foto-foto bareng, selfie-selfie. Apalagi Eka pakai kacamata baru nih, Mehong. Maharani. Ih, Omai apa sih, norak banget sih. Lu nggak punya. Lagian nih ya, kacamata kayak itu banyak di pasar ular. Lu sih nggak punya. Nggak apa-apa. Minjem dong kacamatanya. Ih, Pelit banget sih, apa norak. sih? Kan kece tuh. Lu kasih tongkat, Cus ketuk mulut lu berdua. Apaan sih julid banget jadi orang lu. Sini ya. Sini juga. Sini. Punya Punya banget sih. jangan goyang-goyang. Punya aku. Jangan goyang. Sini. Aduh kan. Jatuh kacamata Eki udah mahal. Gimana dong, Papi? Udah, ntar biar papi aja yang ngambil. Ih, papi jangan nanti bahaya. Gak apa-apa, cuma sebentar. Papi jangan. Ambil buruan, Papi. Papi. Papi! Kalau lu nggak bercicilan nih, gue sama papi nggak bakalan mati. Ih, kok Eke sih yang disalahin? Lagian, kalau yang ngambil kacamata Eke, pasti itu nggak akan jatuh kacamatanya. Udah, jangan saling menyalahkan. Apapun yang terjadi itu pasti sudah takdir dari yang di atas. Dan takdir itu tidak akan pernah bisa dirubah. Sekarang kalian baikan, ya. Stop, Manis, stop. Eke ogah, tau gak sih? Sorry, be happy, no. Gue juga ogah ya, gue jijai baikan sama lu. Kalau gue salaman sama lu ya, tangan gue gatel-gatel, tau gak? Hantu buntil, lu ngaca dong, ngaca lu TV tuh, gede, enak aja dong. Eke ogah, baikan sama Ye, sorry, be happy. Ngaca dong. Males ya, gue ngurusin batu nisan kayak lu. Itu nama lu tuh. Awe, apa tuh?
Somai, omai. Terus pergi sono. Ih, ini kemana sih? Santu buluk, buntil. Tuh kan manis. Tuh omai, amoy memang munafik. Rasain tuh. Tuh manis. Ya tau sendiri kan, amoy itu belagu. Maunya menang sendiri. Ih, dasar. Ya udah, bagaimanapun kan dia saudara kamu. Kamu harusnya bisa ngalah. Itu Abun, teman SMA aku. Ngapain dia? Ayo kita ke sana, Omai. Ayo manis. Abun, kamu ngapain? Manis? Kamu manis teman SMA aku kan? Iya. Kamu ada masalah ya? Kamu ngapain sih? Kamu mau bunuh diri? Enggak. Cuma kok kamu beda ya? Muka kamu agak pucat. Manis, dia nggak tahu kali wah kalau jadi metong jadi hentong lagi. Udah biarin aja. Biarin aja biar dia nggak tahu. Iya manis. Oh, muka aku pucet ya? Kan soalnya ini tengah malam. Jadi hawanya dingin. Pasti ngaruh banget di muka aku. Makanya jadi pucet. Kalau aku boleh tahu kamu kenapa sih? Kamu mau bunuh diri ya? Udah nggak ada gunanya lagi aku hidup. Lebih baik aku bunuh diri. Kamu nggak usah pedulin aku. Jangan, bantuin dong manis, kok malah diam sih. Manis, tinggal manis. Manis. Lepasin. Manis. Jenggot. Lepasin. Sini. Aku mau loncat. Jangan. Jangan. Nah, gitu dong. Kan Eke lega jadinya. Dasar. Sorry. Kamu kenapa sih harus mau bunuh diri? Kamu sebenarnya ada masalah apa? Kamu bisa cerita kok ke kami. Aku gagal menikah dengan Sari. Aku jauh-jauh ke Pantura untuk melamar Sari. Tapi ternyata dia sudah menikah dengan Juragan Didin. Aduh, tuh cewek nggak cinta kali sama Ye. Udin, cinta mah jangan dipaksa kali. Justru itu, Sari itu nggak cinta sama Juragan Didin. Dia itu minjem uang ke Juragan Didin untuk mengobati ibunya. Tapi ibunya nggak ketolong. Sebagai gantinya, untuk menebus semua hutang-hutangnya dia, Sari harus menikah dengan Juragan Didin. Padahal dia tidak mencintai Juragan Didin. Daripada aku hidup menanggung malu, lebih baik aku bunuh diri saja. Tapi Abun, bunuh diri itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru malah akan menambah masalah kamu lebih berat lagi. Bener tuh. Lagian kamu nggak takut bunuh diri, mati, dibakar di neraka. Udah, gak usah putus asa kali. Banyak cewek lain, kamu kan cakep. Oke, banyak lagi dutanya. Terus jangan galau-galau lagi ya. Tapi apa yang barusan Omai bilang itu benar. Kalau kamu mati, terus kemudian kamu akan masuk neraka kalau dengan cara jalan bunuh diri. Karena apa yang kamu alami itu pernah aku alami loh. Jadi aku tahu perasaan kamu seperti apa. Aku pernah batal menikah tapi aku ikhlas kok. Sekarang mendingan kamu pulang ke rumah, kamu berdoa, kamu sholat sama Allah. Siapa tahu setelah kamu melakukan itu, kamu akan merasakan ketenangan. Itu, cus sana capcus. Manis. Gimana Mbah? Apa saya bisa secepatnya dapat keturunan? Minum, Mbah. Dedaunan air perasan ini. Juragan akan menjadi subur. Jangan khawatir, Tuhan. Setelah meminum ramuan ini, Juragan akan memiliki anak kembar.
Ini buat Mbah. Makasih Mbah. Terima kasih Juragan. Terima kasih juga. Kalau begitu, aku mohon diri Juragan. Ya, silakan. Sari, kamu harus bisa memberikan keturunan secepatnya padaku. Kalau kamu tidak bisa memberikan keturunan secepatnya, kamu tidak lebih dari pembantu di rumah ini. Sari, gara-gara kamu Mas Didin sekarang punya istri 2. Aku tidak akan tinggal diam. Lihat saja nanti. Ada apa kamu menemuiku? Bah, kalau nanti Juragan Didin datang minta ramuan khusus buat Sari supaya cepat hamil, saya minta Mbah untuk merubah ramuan itu. Karena saya ingin dia sekarat dan cepat mati. Tenang saja. Apapun permintaan, aku pastikan semuanya akan terpenuhi. Janji ya? Ya. Ini Mbah. Ya Allah, minuman apaan ini pahit banget. Kenapa kamu muntahin ramuan itu? Kamu tahu nggak, Mas Didin bayar mahal untuk ramuan itu supaya kamu tuh cepat punya anak. Iya Bu, saya tahu. Tapi minumannya pahit banget, saya nggak kuat. Dasar cewek miskin nggak tahu diuntung ya kamu ya. Mas Didin itu nikahin kamu supaya utang-utang kamu itu cepat lunas. Sekarang kamu cepat minum ramuan itu. Tapi Bu, Ih, kamu nih ya. Nih, cepat. Minum. Minum. Cepat. Bagus. Kamu bukan hanya batal hamil, tapi kamu juga akan cepat mati. Dan aku nggak akan punya saingan lagi di rumah ini. Cepet, habisin. Habisin. Enak. Kamu harus minum ramuan itu terus dan terus sampai habis. Awas kamu kalau nggak minum. Kalau sampai kamu nggak minum, saya akan laporkan ke Mas Didin supaya Mas Didin tuh ngamuk sama kamu. Sekarang cepat minum. Minum lagi. Sari? Enggak. Sari sekarang udah jadi istri orang lain. Aku nggak boleh nyamperin dia. Aku harus bisa ngelupain dia. Susah banget buat aku ngelupain kamu. Mungkin ini terakhir kali aku melihat kamu. ya Allah. Kenapa setiap habis minum jamu itu kepala aku sakit sekali ya? Aduh. Tapi aku harus tetap kerja. Kalau nggak bisa jadi tambah masalah. Astagfirullahaladzim. Astaga. Sari. Kamu tuh apa-apaan sih? Lihat semua baju-baju yang saya mahal ini. Kamu rusak dan kamu kotorin semua. Kamu bisa beli baju-baju mahal. Ih, kamu tuh bisa kerja apa enggak? Maaf Bu, maaf. Kepala saya pusing banget. Makanya tadi nggak sengaja jatuhin bajunya. Saya minta maaf Bu. Bisa aja kamu ngomong kayak gitu. Sekarang kamu lihat nih. Ini baju-baju saya yang mahal. Kamu bisa ganti. Maafin saya Bu, saya bener-bener nggak sengaja. Kepala saya sakit. Ampun, kamu bilang maaf. Kamu bilang maaf. Kamu tuh memang bener-bener nggak bisa kerja. Maafin saya Bu. Udah, kamu tuh nggak bisa kerja. Sini kamu.
Jangan pernah ibu sakitin Sari. Kenapa? Kamu masih cinta sama dia? Denger ya, dia itu sudah jadi istri kedua suami saya. Kamu jangan mimpi. Sekarang kamu pergi dari sini. Cepat. Saya bisa laporin ibu ke Pak RT. Karena ibu udah menganiaya Sari. Silakan kamu melapor Pak RT. Asal kamu tahu ya, Pak RT dan warga di sini itu takut sama suami saya. Karena suami saya juragan kaya di daerah sini. Udah, kamu gak usah mimpi, sekarang kamu pergi. Bun, jangan Bun, kamu jangan nambah masalah lagi Bun, udah cukup. Tapi dia harus kasih pelajaran. Dia udah kurang ajar sama kamu. Gak apa-apa Bun. Jangan Bun. Mas, aku mohon Mas, kamu jangan pernah ikut campur lagi urusan saya. Dan kamu lebih baik pergi aja dari tempat ini sejauh mungkin. Sari, tapi mereka itu udah semena-mena sama kamu. Sari, mendingan kamu ikut aku ya. Kamu pergi dari sini. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Aku harap kamu lupain aja kisah-kisah masa lalu kita. Aku udah gak mungkin sama kamu lagi Mas. Aku ini udah istri orang, aku udah jadi istrinya juragan sekarang. Ternyata Abun itu masih ngarep sama Sari. Ini kesempatan saya untuk mengusir Sari dari rumah selamanya. Baik, langsung ke penghitungan selanjutnya. Genderuwo. Babe Oji. Itu ada apa ya? Itu pemilihan RT hantu. Tapi Manis, kok hantunya serem-serem banget ya? Eke tekong Manis, yuk acap sah. Kayaknya kita harus ke sana deh. Kamu emang nggak penasaran? Tuh, kamu lihat, itu ada papi kamu loh. Papi kamu juga ikut pemilihan RT. Tapi lucu juga ya, hantu ada pemilihan RT. Penasaran? Biasanya kan kalau waktu hidup ada pemilihan RT. Ya iyalah Manis, kalau nggak ada RT sesama hantu bisa tawuran. Oh gitu. Iya, Yuk. Nah, yang terakhir. Kita akan buka. Penasaran ya? Babe Oji. Papi keren, Pi. Cang, lu kok diam aja sih nggak tepuk tangan? Lu nggak suka ya gue jadi RT? Babe Oji kok baperan banget sih, lihat nih. Tangan kita aja diikat pakai kain kafan. Gimana mau tepuk tangan? Iya juga ya. Ayo lupa. Baiklah sekarang saya mau ngucapin terima kasih para penggemar saya. Aduh maaf yang telah memilih saya sehingga saya berada di sini. Dan saya juga mau terima kasih kepada... Stop! Papi! Aduh Papi lebay banget sih. Papi artis, dapat piala juara. Aduh, lihat tuh Pi, para hantu gumoh, lihat Papi berbicara. Bleh. Hah? Udah nggak ada? Pada kemana? Deh, ya ampun, nggak menghargai deh. Gue tuh kan baru terpilih jadi RT. Kok pada kabur? Gak sopan. Papi, selamat ya Papi. Makasih ya Manis. Adnan, kamu kan baru sembuh, jadi makanya aku ajak kamu kesini untuk makan. Biar cepat sembuh, aku suapin kamu makan gimana? Mau kan? Mau. Ya udah. Aduh Manis, ngapain sih ngarep banget sama si Adnan? Udinda saya yang lupain tuh Adnan. Lagian ya, gak mungkin ia balikin sama Desa. Ih Manis, ngaca sayang. Enggak, aku masih nggak rela kalau Adnan terus dalam pengaruh pelet yang Wulan kasih untuk Adnan.
Manis? Kamu di sini? Ih, apaan sih? Aku ingat, kamu sering banget ngajak aku makan bakso di sini karena ini bakso favorit kamu kan? Aku Wulan, kok Manis sih? Aduh, Kamu kenapa? ih, ada yang nyubit aku barusan. Ih, siapa sih? Gak ada siapa-siapa, Wulan. Serem banget sih. Ada yang nyipratin air ke muka aku, kamu lihat kan? Oh my god, Adnan, please banget. Ini tempat ada setannya. Aku nggak mau lama-lama di sini, ayo cepetan kita pergi aja. Ayo udah tuh, ayo cepet. Bayar dulu dong. Aduh si bapak, Pak nih ya tempatnya banyak setannya, nggak mau kesini lagi. Rasain lah, dasar cewek gatel. Aku nggak bisa ninggalin Sari begitu saja. Aku juga nggak bisa ngelihat Sari terus-terusan disiksa sama mereka. Walaupun sekarang aku bukan siapa-siapa dia. Om, ini ada surat buat Om. Makasih. Ya Om. Mas Abun, sesungguhnya aku juga sulit melupakanmu, Mas. Temui aku di taman malam ini. Aku ingin melepas rindu untuk terakhir kali. Setelah ini, aku harap kita menjalani kehidupan masing-masing. Dariku yang pernah sangat mencintaimu. Sari. Tumben Bu Yanti nyuruh aku beli sate jauh banget. Abun? Sari. Kamu ngapain di sini? Sini, kamu duduk dulu. Bukannya kamu yang nyuruh aku ya? Coba kamu lihat. Itu dia, Mas. Kamu ngirim surat ini buat aku. Aku nggak pernah nulis surat itu. Oh, jadi begini kelakuan kalian? Juragan? Tuh, Mas, lihat. Mereka selingkuh di belakang kamu. Enggak, Juragan. Kami nggak ngapa-ngapain. Kalian berdua, hajar laki-laki kurang ajar ini. Siap, Bos. Jangan, Juragan! Lepasin, Abun! Apa sih? Lepas! Jangan, Juragan, Abun! Diam kamu! Kamu sudah berani bikin perkara ya sama saya. Juragan, tolong Juragan, jangan Juragan! Kami berdua nggak ada apa-apa, kami nggak ngapa-ngapain di sini. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, nggak pacaran sama dia, ngapain kamu belain dia? Dasar tukang selingkuh, kamu rasakan akibatnya. Ikut saya. Kalian habisi dia. Siap, Bos. Ikut. Mati kamu, Sari. Semoga kamu dihajar sama juragan sampai mampus. Itu posesi manis yang dipukulin. Eke paling nggak bisa dilihat beginian. Emosi bawaannya. Siapa yang berani macam-macam di sini? Ya nggak tahu apa. Ini itu lokasi kekosongan kita berdua kan, Manis? Rasain. Dia Abun, Omai. Kita terlambat nolongin dia. Aduh Manis, tuh Organda udah capcus. Kamu sih telat.
Aku coba periksa dia ya. Ya, Manis. Dia selamat. Dia cuma pingsan. Oh, syukur deh. Yuk kita bawa pergi. Yuk. Sini! Ampun Juragan, aku bener-bener gak janji sama Abun Juragan. Terus ngapain kamu malam-malam di taman? Hah? Tadi Bu Yanti nyuruh saya beli sate. Makanya tadi saya pulang lewat taman Juragan. Kamu kok bawa-bawa aku? Kamu udah ketahuan selingkuh masih juga ngaku. Gimana sih? Sekali lagi kamu mempermalukan aku dengan menemui si Abun itu. Bukan hanya Abun yang akan dihajar sama anak buahku, tapi kamu juga akan merasakan akibatnya. Sekarang masuk! Masuk! Mas, masa kamu cuma ngunci begitu aja? Terus kamu mau aku gimana? Kamu mau aku menghajar Sari sampai mati? Iya. Dengar ya, dia satu-satunya harapanku untuk punya anak. Karena kamu tidak bisa memberikan aku anak. Ngerti? Manis. Sari mana? Abun, sebenarnya siapa yang mukuli kamu? Kenapa kamu bisa dipukuli? Juragan Didin yang melakukan semua ini. Dia mengira aku dan Sari selingkuh. Padahal enggak. Terus, kenapa lo bisa ketemu di taman sama dia? Aku juga bingung. Padahal Sari mengirimkan surat ini kepadaku. Pas aku sampai di taman, dia sendiri seperti tidak tahu menahu soal surat ini. Berarti ada seseorang yang menjebak kamu dengan mengirimkan surat agar kalian bisa bertemu di taman. Itu biar Juragan Didin mengetahui kalian bahwa kalian lagi janjian untuk ketemuan dan kalian dituduh selingkuh. Kalau begitu, aku harus cari tahu siapa dalang di balik semua ini. Jangan. Suasana masih panas, Abun. Ini cuma saran aku. Lebih baik kamu balik ke kota. Kasihan Sari. Supaya kamu juga tidak difitnah lagi. Oh, Adnan nyari Wulan ya? Enggak Tante. Oh. Sebenarnya aku kesini mau ketemu sama Tante. Mau ketemu sama Tante. Ada apa ya? Jadi gini Tante, menurut orang-orang rumornya Tante punya kemampuan khusus. Jadi aku mau minta tolong bantuan Tante untuk komunikasi sama Manis. Karena aku kangen banget sama dia. Bener kata Wulan, peletnya udah luntur. Bisa Tante? Tante coba ya. Iya. Tante berusaha bantu ya. Silakan masuk. Silakan. Terima kasih Tante. Iya, silakan masuk. Adnan, silakan duduk dulu ya. Biar Tante persiapkan dulu keperluan ya. Tunggu sebentar ya. Adnan, beneran kamu kangen sama aku? Ih Adnan, masa sih kangennya sama si Manis doang? Sama Omai kagak, kan Eka juga cantik, seksi lagi. Omai, jangan main colek-colek. Ntar aku kasih kacang kamu biar aku colok. Iya deh Manis, sekarang Eka tahu. Giliran mewek, sedih, Eka ditemenin. Tapi giliran sama Adnan, Eka ditinggal. Ih,
Manis, tapi kenapa sih kok ya sekarang serem gitu, kayak kuntilanak? Aduh, tante cepetan dong tante. Bulan. Aduh Manis, capcus sayang, kamu nggak boleh diam terus. Cus bertindak Ya, jangan sempat ya, tuh Adnan diguna-guna lagi sama nenek towok itu, tukang jamu yang jelek, manja. Manis Ayo sayang capcus Aduh, tante cepetan dong tante. Adnan, ya ampun. Kamu katanya mau komunikasi ya sama Manis? Yaudah, ayo aku bantuin yuk. Ayo, sini, duduk aja, duduk. Ayo. Idih, tuh perempuan sini rempong, setanggih banget sih. Ih, lu. Tante akan coba ya. Tante akan masukkan arwahnya si Manis ke dalam tubuhnya Wulan. Nanti kamu bicara saja sama dia. Ya? Iya. Tante minta tenang, jangan ganggu konsentrasi Tante. Oke, kita gandengan tangan. Manis, masuklah ke dalam Wulan. Bicaralah Wulan. Kenapa Nek? Kejang-kejang, ketelan biji kedong-dong. Adnan, ini aku Manis Adnan. Aku benci sama kamu. Aku gak mau menikah sama kamu, itu sebabnya makanya aku bunuh diri. Aduh Manis, Indang mah fitness Manis. Fitness, fitnah maksudnya. Udah aman cus Manis? Oke, kita harus gandengan lagi. Ayo. Kamu siapa? Ya ampun Adnan, nanya lagi. Ke Omai, hantu paling cantik. Adnan, lagian ya, lu jangan percaya sama si Wulan. Yang tadi ngerasukin itu bukan si Manis. Karena Manis juga ogah kali Adnan masuk ke tubuh dia. Udah bau, jarang mandi. Kamu jangan percaya. Jangan percaya. Kamu pergi nggak? Pergi nggak? Stop. Adnan, lagi lu ngapain sih? Mau deket-deket keluarga pengabdi setan kayak gini? Kan serem. Pergi nggak? Berani kamu ya? Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi. Setan gundul. Jangan pergi. Kurang ajar. Ngajak pergi. Bertiga. Tunggu. Yaudah, kamu mau kemana? Udah sini aja, gak usah dikejar. Adnan. Kok dia jadi berubah gitu sih? Gara-gara si Manis nih pasti. Setan gundul. Berani ya, kurang ajar. Awas ya. Dasar hantu gundul. Kata rempong. Rasain ya, biar dia tahu rasa. Kurang ajar berani ya. Mainin orang tua. Lihat ini. Dis. Tuh muka apa donat? Nih, Eka rasain lagi ya sama Ye. Plus Eka. Rempong. Mukanya kan hancur. Ada warga. Aduh. Kurang ajar, hantu gundul kurang ajar. Jangan pergi kamu, jangan pergi. Berani ya.
Kurang ajar. Aku disangka gila. Ini semua gara-gara si hantu gundul itu. Awas aja kalau ketemu lagi. Ya, sekarang aku mending pergi aja deh daripada dibilang sama warga aku nih gila, memalukan. Enggak ada yang gila, salah lihat kali. Siapa lagi yang gila? Ih, buta kali ya, enggak tuh. Rasain nenek rempong. Tuh kan. Endul pisan syai. Maaf ya nenek, lagian sih Jahara sama Eke. Tunggu. Kamu temannya Manis kan? Ya iya dong. Emang kamu gak kita mirip berdua sama manisnya? Jadi kamu bisa bantu aku untuk komunikasi sama si Manis kan? Bisa banget dong. Lagian mau minta apa sih? Iya minta tolong. Lagian ada loh di sini si Manis. Tolong bilangin sama si Manis kalau aku... Mau bilang apa sih? Kalau aku... Aduh Manis, tunggu dulu sayang. Ih, Manis ngapain sih? Ikut aja. Ntar dulu. Kalau aku... Aduh lepasin Manis. Lagian ya, tuh Adnan menyamperin elu bahwa dia suka banget sama elu Manis. Kalau malah pergi sih? Bukannya lo juga mau bilang ya Manis, kalau lo masih cinta sama si Adnan, iya kan sayang? Ntar dulu Omay. Aku gak mau Adnan tahu bahwa aku masih mencintai dia. Karena kalau dia tahu bahwa aku masih mencintai dia, dia tidak akan pernah mau untuk menjalankan hidup barunya. Dan itu pasti salah di aku. Dan aku terlalu egois. Aku pingin Adnan menjalani hidup barunya. Dan aku gak mau Adnan terpuruk karena masa lalunya. Aku gak mau kalau Adnan tahu bahwa aku masih mencintai dia. Apalagi hidup kita tidak akan pernah bisa bersama. Duniaku dan dunianya berbeda. Aku cuma hantu yang gentayangan. Aduh, nih cinta bikin pusing aja ya. Untung Eke belum pernah mengenal cinta. Aduh sayang, kamu yang sabar ya. Si Manis benar. Aku harus pergi dari kampung ini. Aku harus bisa melupakan Sari. Sekarang dia udah jadi istri orang lain. Yuk. Bu, permisi. Ini siapa yang meninggal ya, Bu? Si Sari, mantan pacar lu yang meninggal. Sari? Iya, Sari. Gak mungkin. Sari. Dasar kamu pembunuh! Pasti kamu yang udah bunuh Sari kan? Kurang ajar. Jaga yang mulut. Aku tidak mungkin membunuh istriku sendiri. Apalagi dia sedang hamil anakku. Darah dagingku. Dia mati karena bunuh diri. Pasti karena dia malu. Karena dia ketahuan selingkuh sama kamu. Dia mati karena minum racun. Kalian bawa dia keluar. Keluar! Keluar! Ayo keluar! Keluar! Keluar lo! Pergi lo jauh-jauh dari sini. Awas lo balik lagi. Pergi! Sari hamil. Dia meninggal karena bunuh diri. Aja. Aduh. Yanti,
Kamu kenapa? Gak tau kenapa ini perutku sakit banget. Perut kamu kok buncit gini? Gak tau, mungkin masukannya aja kali, Mas. Aduh, sakit banget. Tapi kamu masih bisa jalan kan? Iya. Ayo. Aduh. Sari, aku gak nyangka akhir hidup kamu seperti ini. Tapi aku janji, aku akan mencari tahu penyebab kematian kamu. Karena kamu gak mungkin bunuh diri. Itu siapa sih, Nek? Kamu seperti Sari pacarnya Abun. Kamu sudah meninggal dunia? Saya dibunuh. Itu siapa sih, Nek? Kamu seperti Sari pacarnya Abun. Kamu sudah meninggal dunia? Saya dibunuh. Siapa sih yang bunuh, ye? Nih minum. Maaf Bu, kalau aku minum ini kepala aku rasanya sakit banget. Ih, kamu nih banyak ngomong ya. Sekarang cepat minum. Ayo, minum. Minum. Ih, susah banget sih suruh minum aja. Terus, masukin. Terus. Nih minum, habiskan. Habisin. Saya mau lihat. Ayo. Cepat. Minum. Saat itu Bu Yanti selalu memberikan saya jamu. Setiap hari saya dipaksa minum jamu. Sampai akhirnya saya meninggal. Aduh, kejam banget tuh ibu-ibu. Manis, ini gimana? Kamu tenang aja ya. Aku dan Omai akan menyelesaikan masalah kamu. Terima kasih ya Manis. Ternyata benar kata setan-setan di sini. Kalau saya butuh bantuan, saya hanya berdatang ke jembatan ini dan kamu pasti membantu. Aduh, sakit. 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 Astaga, Yati, kamu kenapa? Sakit perutku, Mas. Perut kamu kok tambah gede, Yati? Kayak hamil tua, tahu nggak? Ini bukan penyakit biasa pastinya. Yaudah, sekarang kita ke dukun langgananku. Ayo. Kamu harus ngaku kalau kamu itu pembunuh. Ayo ngaku. Dasar pembunuh. Mas, takut Mas, takut. Ayo Ki, kita pergi. Bagus. Biar kapok Torganda. Karena Desa sudah ngebunuh orang-orang yang sudah baik selama ini. Kuntil, thank you so much. See you again. Ayo cepetan, nanti hantu-hantu ngejar kita. Aduh sakit. Yanti. Sakit. Aduh aku nggak kuat Mas. Ayo Yanti. Aduh, Kenapa sih tuh Yanti? Sakit. Aduh sakit banget. Kok tiba-tiba bisa hamil gitu? Mas. Aduh nggak kuat aduh. Yanti. Aduh perutku. Ini bukan hamil biasa deh Pak. Apa mungkin si Yanti yang membunuh Sari? Soalnya si Sari meninggal dalam keadaan hamil. Bisa juga Pak. Jangan-jangan ini ajab. Astagfirullahaladzim. Yanti. Pak, tolong Pak. Ayo Pak. Ayo Pak.
Ganti, bangun. Pak, kenapa Pak? Ayo, Tolong saya, Pak. Bisa dulu. Abi, tolong! 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 Abi di mana-mana ya Allah! Tolong! 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 Mas, Ada apa, Yanti? aku mimpi seperti di neraka, Mas. Bu Yanti, mungkin ini peringatan dari Allah. Barangkali ibu ada dosa besar. Dan segeralah ibu bertobat sebelum terlambat, Bu. Sari, maafkan kesalahanku. Aku telah membunuhmu. Aku sekarang sudah bertaubat. Maafkan kesalahanku, Sari. Maafkan. Aku juga minta maaf, Sari. Semasa hidup kamu, aku sudah buat hidup kamu menderita. Bapak sudah dengar sendiri kan? Kalau Bu Yanti ini yang membunuh Sari. Silakan diproses, Pak. Baik, Pak. Mari, Bu, ikut kami. Mas. Abun, maafkan saya ya atas segala dosa yang saya buat sama kamu dan Sari. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Pak. Oh, iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Si manisnya ada, Bu? Saya kesini mau bilang makasih sama dia. Bun. Kenapa, Bu? Si Manis sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Nggak mungkin, Bu. Seminggu yang lalu saya masih ketemu sama Manis di jembatan. Bareng sama temen yang botak. Astagfirullahaladzim, Pak. Berarti benar, Pak. Kalau arwahnya si Manis itu gentayangan. Bareng temennya hantu botak itu gangguin orang-orang, Pak. Oh, enggak. Bu, Ibu tenang, Bu. Si Manis sama sekali nggak mengganggu orang. Justru si Manis itu menolong saya, Bu. Makanya saya kesini mau bilang makasih sama dia. Dan temannya yang botak. Mungkin kalau waktu itu nggak ada dia, saya udah bunuh diri, Bu. Seharusnya Ibu dan Bapak bangga sama dia. Manis itu orang yang baik. Kalau begitu, saya mau pamit dulu, Pak, Bu. Saya mau melanjutkan perjalanan saya ke kota. Ibu dan Bapak nggak usah bersedih lagi. Kalau Bapak dan Ibu bersedih, pasti Manis akan sedih. Ibu dan Bapak harus selalu tersenyum. Manis pasti akan selalu jaga Ibu dan Bapak. Saya pamit dulu. Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Ibu dengar sendiri kan? Apa kata si Abun? Kita ini tidak boleh bersedih, kata si Manis. Kita harus selalu senyum. Biar si Manis juga ikut bahagia. Ya? Manis. Kalau kamu sekarang bisa lihat Ibu sama Bapak, kami selalu doain kamu, Nduk. Ibu dan Bapak sayang sama kamu, Nduk. Bapak, Ibu, Manis juga sayang sama Bapak, Ibu.
Aduh manis. Kesayangan Eke yang badannya mon. Jangan sedih ya sayang ya. Walaupun kita udah metong, masih bisa kok happy aja ya sayang. Agree banget. Cocok. Sekarang tujuanku adalah aku harus mencari tahu siapa yang sudah membunuh aku. Apa kamu siap membantu Omai? Siap manis, always on. Yuk, capcus. Sabar ya Bu. Sudah. Jangan nangis. Aduh, berisik. Udah malam juga. Pak Prana, bukannya Bapak sudah meninggal. Kenapa Bapak masih menarik odong-odong? Jalu, anak saya. Aduh, ya ampun. Kamu kemana aja sih? Kok aku telepon nggak bisa dihubungin? Beberapa hari ini aku emang lagi menenangkan diri dan telepon sengaja aku nggak jawab. Tante, aduh kok dia makin cuek sih sama Tante. Lihat aja, masa main pergi